Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi Pun. Perkenalkan, nama saya Danti Maharanti dengan NPM 2114151021 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang sudah saya kerjakan mengenai tinjauan umum tingkah laku makan pada hewan primata. Adapun poin yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pendahuluan, tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Di pendahuluan, perkembangan riset biomedik tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kapasitas dan kapabilitas institusi riset dalam melakukan riset menggunakan hewan model. Primata merupakan sekelompok hewan yang sering digunakan sebagai hewan model dalam kegiatan riset biomedik. Pemanfaatan hewan primata sebagai model dari suatu riset biomedik harus sesuai dengan prinsip-prinsip bioetika, pemanfaatan hewan untuk kesejahteraan manusia yang mengedepankan kesejahteraan hewan. Adapun tingkah laku makan primata. Primata mempunyai tingkah laku makan yang khas, yaitu dapat menggenggam makanan yang akan dimakan dan perkembangan sekum yang baik sehingga meningkatkan kemampuan sistem digesti dalam mencerna makanan. Primata memiliki naluri terhadap makanan yang perlu dimakan, dan hal ini mempengaruhi tingkah laku makannya. Adapun tujuannya yaitu memberi tinjauan umum tentang tingkah laku makan pada hewan primata di alam, bebas untuk memberikan landasan pengetahuan dalam penanganan hewan primata dalam penangkaran untuk keperluan riset biomedik. Dan sekarang kita memasuki pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, ukuran tubuh pada primata. Diet pada primata dipengaruhi oleh ukuran tubuh. Ukuran tubuh kecil seperti pada galogo, lemur, tarsius, dan marmoset cenderung menjadi pemakan serangga. Mereka memperoleh protein dari pemangsa hewan seperti ngengat, kumbang, siput, tempayak, ulat bulu, belalang, kadal, dan katak pohon. Sedangkan untuk primata ukuran tubuh besar cenderung untuk memakan daun. Contohnya monyet howler dan colobinae. Mereka mendapatkan protein dari daun baik serangga ataupun daun mengandung lebih dari 20% berat kering protein. Kedua ada kondisi gigi pada primata. Kondisi gigi primata mempengaruhi tingkah laku makan. Fungsi yang mendasar dari gigi primata adalah mengumpulkan dan mengunyah makanan mastikasi. Fungsi gigi lainnya berguna pada saat mencari kutu, perubahan mimik wajah, dan pada saat bersuara. Primata memiliki 2 gigi seri pada setiap setengah gusinya. Gigi seri bagian bawah dan gigi taring pada seluruh promisian. Memiliki bentuk seperti sisir dan dinamakan tooth comb. Fungsinya untuk mastikasi dan memberi kutu. Yang ketiga ada anatomi saluran pencernaan pada primata. Primata pemakan tumbuhan memiliki adaptasi saluran pencernaan yaitu spesialisasi anatomi pada lambung, sekum, dan usus besar yang fungsi fisiologinya sesuai untuk memakan serat tumbuhan dan dapat melakukan detoksifikasi terhadap kandungan senyawa tumbuhan. Lambung primata pemakan daun berukuran relatif besar dan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu presaccus, saccus, tubugraticus, dan parpilorik. Primata pemakan serangga, anthopoda, dan mamalia kecil memiliki struktur anatomi saluran pencernaan dengan bagian usus halus lebih besar untuk menyerap sari makanan. Serangga dan arthropoda mempunyai eksoskeleton berupa hitun. Yang keempat ada ketersediaan sumber makanan pada primata. Pada dasarnya, primata itu pemakan buah, tetapi dalam memilih makanan dia harus kompromi karena buah-buahan tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak selalu ada sepanjang tahun. Pada musim berbuah, buah tersedia melimpah, tetapi pada musim tak berbuah, primata mau tak mau harus makan daun, pucuk, dan bunga, dan lain-lain. Yang kelima ada kondisi organ reproduksi. Kondisi organ reproduksi juga mempengaruhi tingkah laku makan. Betina yang sedang hamil atau menyusui akan memakan lebih banyak makanan dan kadang-kadang memakan tumbuhan yang tidak biasa dimakan. Betina sifaka
yang sedang hamil atau menyusui memakan tumbuhan yang banyak mengandung tanin seperti asam, Photidia retusa, dan Cordilla madagascariensis. Ada penggunaan indera penglihatan, penciuman, dan peraba. Penggunaan indera penglihatan, penciuman, dan indera peraba dalam memilih makanan mempengaruhi tingkah laku makan hewan primata. Penglihatan tidak terlalu berpengaruh pada prosimian yang aktif di malam hari. Mereka mencari makanan dengan indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Antropodia menggunakan penglihatan untuk memilih buah yang matang dan daun yang muda. Penciuman antropoda tidak setajam promisian, tetapi dapat mengetahui buah yang matang. Indera peraba digunakan untuk membedakan tekstur buah. Yang ketujuh ada pengetahuan tentang bahan makanan pada primata. Pengetahuan tentang bahan makanan yang biasa dimakan dan cara memakannya pada umumnya diajarkan oleh induk primata kepada anaknya. Misalnya pada capucin memakan bivalvia dengan cara memukul-mukulnya cangkang bivalvia yang keras ke pohon atau batu sampai cangkang terbuka dan kerang siap dimakan. Ada perubahan musim. Perubahan musim mempengaruhi tingkah laku makan primata. Pada musim buah, hewan primata lebih banyak memakan buah-buahan. Bila musim tak berbuah tiba, primata memakan bagian tumbuhan lainnya seperti daun muda, bunga, dan biji-bijian untuk memenuhi kebutuhan makannya. Yang kesembilan ada sistem hierarki dan struktur sosial pada primata. Sistem hierarki dan struktur sosial pada primata menentukan tingkah laku makan primata. Primata yang pertama makan adalah jantan alfa, lalu diikuti dengan primata lain sesuai tingkatan sosialnya. Calitricidae tidak terdapat hierarki sosial, betina memberi makan anaknya dan yang tua memberi makan yang muda. Monyet patas, talapoin, monyet squirrel, dan bonobo, struktur sosialnya didominasi oleh betina. Yang ke-10 ada kepadatan populasi dan persaingan pada primata. Kepadatan populasi dan persaingan dalam mendapatkan makanan juga terjadi di kehidupan liar primata. Monyet yang memiliki kantung pipi memanfaatkan kantung pipi tersebut untuk mempertahankan diri dari persaingan memperoleh makanan. Mereka memakan buah-buahan sebanyak yang bisa disimpan di dua kantung pipinya lalu lari ke tempat yang aman untuk memasakkannya. Persaingan makanan juga terjadi antara monyet yang memiliki hierarki yang sama. Monyet dengan status hierarki lebih rendah harus mengalah dan mendahulukan monyet yang hierarkinya lebih tinggi untuk makan lebih dulu. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengetahuan tentang tingkah laku makan hewan primata di alam bebas sangat penting untuk dipahami dalam penangkaran hewan primata yang digunakan untuk riset biomedik. Tingkah laku makan pada hewan primata dipengaruhi oleh ukuran tubuh, kondisi gigi, ketersediaan sumber makanan, struktur anatomi saluran pencernaan, kondisi organ reproduksi, penggunaan indera penglihatan, penciuman, peraba, pengetahuan tentang bahan makanan, perubahan musim, sistem hierarki dan struktur sosial, serta kepadatan populasi dan kompetisi antara sesama primata. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.